Malam Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ini semangatnya shalom. 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 Dan malam hari ini kita mulai lagi PA pada malam hari ini. Jadi langsung mulai. Ya. Siapa yang membuka doa kita untuk PA malam hari ini? Ada? Yang bersedia? Silakan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur malam hari ini Tuhan pimpin kami untuk boleh berkumpul kembali, belajar bersama, sharing bersama akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami pencerahan agar kami dapat memahami setiap kata-kata dari firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Mohon Tuhan pimpin kami, bahkan teman-teman kami yang mungkin belum bergabung, Tuhan yang pimpin mereka, gerakan hati untuk boleh sama-sama belajar, dan kami semakin mengenal kasih Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, kami bersyukur, berkati jam kebersamaan kami dapat menikmatinya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Baiklah, untuk memulai PA kita malam hari ini, kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian ya teman-teman ya. Hari ini tema kita yaitu karya Kristus bagi kita. Oleh sebab itu, kita akan mengangkat satu pujian. Teman-teman boleh menyanyikannya di rumah masing-masing. Pujian ini berjudul Karya Terbesar, yang dinyanyikan oleh Sari Simorangkir. Dalam PA kita 2 minggu lalu, kita juga ada membahas bahwa Allah mengasihi kita. Itu terbukti dengan memberikan dirinya sendiri sebagai juru selamat kita. Dan juga firman Tuhan katakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
diriku kepadamu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku, pengorbananmu tak akan pernah sia-sia. Ku kagumi. Amin. Biarlah pujian tadi semakin mengingatkan kita bahwa pengorbanan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Ya, baik. Saya persilakan kepada Muse untuk menyampaikan PA. Silakan Muse. Ya, baik. Terima kasih, Lucy. Ya, selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara. Apa kabarnya hari ini? Ya, Baik, ya, ya, cuaca hujan hari ini ya, lebat tadi, lumayan lebat. Ya, tapi kita bersyukur ya, kita masih terus bisa menikmati hidup yang Tuhan berikan untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu, kita akan membahas satu tema lagi pada malam hari ini, yaitu, oh iya, minta tolong di share, saya bisa sharing sih, share screen ya. Ya, malam hari ini kita akan belajar tentang karya Kristus bagi kita, karya Kristus bagi kita. Ya, baik. Kelihatan nggak ya? Nggak keluar ya? Bentar ya. Oke, ya. Kita akan belajar tentang karya Kristus bagi kita. Nah, saya pikir memang pada intinya poin-poin yang akan kita bahas itu adalah hal-hal yang sederhana, yang sebagian besar sudah kita pahami. Tetapi saya ingin mengajak kita untuk mereview, ya, mereview kembali dan mendalami, ya, mendalami bagian-bagian yang merupakan isu yang penting di dalam
pokok-pokok iman kita sebagai orang percaya berkaitan dengan karya Kristus bagi kita ya sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang sudah mendengar ya bahkan ya mengetahui ya tentang peristiwa-peristiwa mengenai kehidupan dari Tuhan Yesus yang tidak berdosa ya. Kalau kita lihat ya dalam agama-agama di dunia ini ada beberapa agama yang mengenal, yang tahu siapa Yesus gitu ya. Dan ya saya pikir sebagian besar hampir seluruh orang yang pernah hidup di dalam dunia ini sudah pernah mendengarkan kabar ya tentang kehidupan dari Yesus ya secara pribadi. Nah, walaupun ya tidak semua orang percaya dan menerima gitu ya. Nah, semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus itu dihukum mati dengan hukuman yang dilakukan terhadap seorang penjahat, yaitu disalibkan. Nah, pada masa Romawi, pemerintahan Kekaisaran Romawi, mati dengan cara disalibkan itu adalah kematian yang hukuman yang diberikan kepada seorang penjahat kelas kakap, ya, artinya seorang penjahat yang sangat-sangat jahat sekali. Itu adalah satu cara hukuman mati yang sangat kejam yang diberlakukan oleh pemerintah Kekaisaran Romawi pada waktu itu. Nah, dalam masa hidup Tuhan Yesus itu sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang biasa, satu pemandangan yang sudah biasa dilihat di luar kota, ya, di luar dari gerbang tembok kota yang biasa diterapkan oleh pemerintah Romawi pada waktu itu. Nah, kalau kita perhatikan Tuhan Yesus itu dijatuhi hukuman dengan cara mati disalibkan, ya. Nanti kita akan lihat dalam pembahasan selanjutnya mengapa itu harus dijalani oleh Tuhan Yesus seperti itu. Nah, kemudian juga ya banyak orang sudah tahu bahwa Yesus itu mati, tetapi pada hari ketiga dia bangkit dari kematian, gitu ya. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Nah, kalau kita perhatikan, saya mau ajak kita untuk melihat selayang pandang mengenai kehidupan dari Tuhan Yesus, ya, sejak dia lahir sampai kemudian dia akhirnya mati dengan cara dihukum, dengan cara disalibkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menurut sejarah diperkirakan bahwa Tuhan Yesus itu lahir sekitar harusnya itu adalah 0 Masehi, gitu ya. Tapi memang ada ketika pembuatan kalender Gregorian yang kita pakai sekarang ini ada beberapa kekeliruan sehingga menurut catatan sejarah kelahiran Tuhan Yesus itu mundur 4 tahun dari 0 Masehi, gitu ya, tahun 0 Masehi. Jadi diperkirakan sekitar Tuhan Yesus itu lahir sekitar tahun 4 sebelum Masehi. Nah, tapi garis kehidupan Tuhan Yesus kalau kita perhatikan dari umur 0 waktu dia lahir sampai dengan umur 2 tahun, yaitu catatan sejarah mengenai masa-masa bayi batita, ya, bahwa 3 tahun dari Tuhan Yesus itu tidak ada catatannya, ya, tidak banyak catatannya. Kalau kita perhatikan kitab Injil hanya menceritakan beberapa bagian saja, ya, dari masa hidup Tuhan Yesus ketika dia berumur 2 tahun ke bawah, gitu ya, di bawah 2 tahun. Nah, mulai dari kelahirannya, kemudian ketika terjadi pembunuhan bayi-bayi di Bethlehem oleh Herodes, ya. Waktu itu Tuhan Yesus diperkirakan umur 2 tahun. Kemudian waktu itu umur 2 tahun itu kemudian dibawa oleh orang tuanya pindah ke Mesir, gitu ya, mengungsi ke Mesir. Nah, kemudian umur 2 tahun sampai dengan umur 12 tahun itu adalah masa-masa tahun-tahun pertumbuhan dari Tuhan Yesus, seperti itu, ya. Nah, hanya memang catatan sejarah dari umur 2 tahun sampai dengan 12 tahun itu kitab Injil pun tidak mencatat, begitu ya.
kitab Injil juga tidak menuliskan tentang hal itu. Nah, memang dari perkembangan penemuan arkeologis ya ada ditemukan satu kitab yang kitab apokrifa ya yang bernama kitab Injil Yudas ya, Injil Yudas yang katanya mencatat tentang masa-masa bayi dari Tuhan Yesus seperti itu. Tapi kitab Injil itu sebenarnya tidak dapat dipertanggungjawabkan ya, karena orang yang menulis itu juga tidak jelas, hanya memakai nama Yudas ya, menunjuk pada salah murid-murid dari Tuhan Yesus yang bernama Yudas, atau juga adik tiri dari Tuhan Yesus yang bernama Yudas juga, begitu ya. Tapi sebenarnya bukan mereka yang menuliskan itu. Nah, kemudian kita ingat satu peristiwa setelah tidak mencatat masa pertumbuhan Tuhan Yesus ya. Kita melihat bahwa Injil itu mencatat tentang Yesus berumur 12 tahun. Ya, Yesus berumur 12 tahun ketika dia bersama dengan keluarganya mengunjungi Bait Allah yang ada di Yerusalem. Nah, di situ ada catatan dari Injil yang melaporkan bahwa Tuhan Yesus ke Yerusalem, dan di situ dia berdebat dengan berbicara dengan para rabi ya, para guru-guru, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang ada di Bait Suci pada waktu itu ya, di Bait Allah pada waktu itu. Nah, itu catatan satu itu saja yang mencatat tentang masa remaja dari Tuhan Yesus gitu. Nah, tapi diperkirakan bahwa ya dalam pertumbuhannya dari remaja ke pemuda sampai dia umur 30 tahun, di situ Tuhan Yesus menjalani profesi sebagai tukang kayu. Ya, dia menjalani profesi sebagai tukang kayu. Karena memang Yusuf papa secara manusia dari Tuhan Yesus ya, itu adalah tukang kayu ya. Maka kalau kita perhatikan orang-orang Nazaret mengenal Yesus sebagai anak tukang kayu begitu ya. Dan menurut tradisi bahwa Tuhan Yesus melanjutkan pekerjaan dari Yusuf ya ketika Yusuf meninggal untuk atau membantu Yusuf dalam pekerjaan sebagai tukang kayu untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Nah, umur 30 tahun itu adalah masa di mana Tuhan Yesus mulai masuk dalam pelayanan sampai umur 33 tahun dia kemudian meninggal dan disalibkan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dalam minggu-minggu terakhir dari masa hidup Tuhan Yesus ketika dia berumur 33 tahun, Bapak Ibu Saudara, ya dari umur 33 tahun di situ kita umur 30, di situ kita melihat bagaimana diawali dengan ya kemunculan Tuhan Yesus diawali dengan pembaptisan oleh Yohanes Pembaptis ya. Dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kemudian sesudah dibaptis itu Roh Kudus membawa Tuhan Yesus ke padang gurun ya untuk berpuasa di situ dan kemudian dicobai oleh iblis ya. Nah, sesudah itu baru kemudian mulai yang dicatat dalam Injil Yohanes ya tentang apa? Tentang mujizat yang pertama yaitu air menjadi anggur. Nah, apakah Bapak Ibu Saudara masih ingat di kota mana itu Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur? Di Kana. Apa? Di Kana, ya betul ya. Ya betul ya. Guru sekolah minggu harus hafal ya. Ya di kota Kana ya, dalam perkawinan di Kana ya, perkawinan menurut tradisi bahwa yang menikah itu adalah keluarga, masih keluarga dari Tuhan Yesus ya. Kenapa disimpulkan seperti itu? Karena kita melihat bagaimana Maria ya, mama ibu dari Yesus itu menjadi panitia di situ. Nah, maka diperkirakan bahwa yang menikah di dalam pernikahan di Kana yang dicatat dalam Injil Yohanes adalah masih keluarga dari Tuhan Yesus itu. Nah, kemudian sesudah itu ya Yesus kemudian pergi ke Bait Allah ya, ke Yerusalem, ke Bait Allah. Nah, di situ dicatat dalam Injil Yohanes di mana bagaimana Tuhan Yesus kemudian mengusir ya para pedagang yang berdagang di Bait Allah pada waktu itu ya, pada waktu dia umur 30 tahun dan kemudian menunggang balikan ya meja dari para penukar uang yang ada di Bait Allah.
Nah, kemudian dari situ dia kemudian bertemu dengan perempuan Samaria, ya, perempuan Samaria di sebuah sumur, ya, perempuan Samaria. Nah, kemudian pada masa tahun kedua, ya, tahun kedua dari pelayanan Tuhan Yesus, kita itu juga dikenal dengan nama Paskah kedua, ya, di mana bersama dengan murid-muridnya Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, ya, pergi ke Yerusalem untuk menghadiri ibadah Paskah di situ, dan diperkirakan bahwa disinilah mulai Tuhan Yesus sebenarnya sebelum Tuhan Yesus memanggil 12 murid, ya, sebenarnya sudah ada banyak yang menjadi pengikutnya. Tapi pada tahun pertama diperkirakan bahwa Tuhan Yesus belum menetapkan 12 orang murid yang menjadi tim inti dari yang akan mendukung pelayanannya. Nah, maka diperkirakan bahwa tahun kedua baru Tuhan Yesus memilih 12 orang murid, ya, 12 orang murid untuk kemudian menjadi murid-murid yang dipersiapkan, ya, di kemudian hari akan menjadi rasul untuk melanjutkan pelayanan dari Tuhan Yesus. Nah, kemudian pada masa itu juga mulailah yang dikenal satu khotbah, ya, kumpulan khotbah dari Tuhan Yesus yang dikenal dengan nama khotbah di bukit. Nah, di sini kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mulai menampakkan diri secara penuh ke depan banyak orang, ke hadapan banyak orang, ya, dengan mengajar dari kota yang satu ke kota yang lain seperti itu, ya. Nah, kemudian pada masa tahun kedua ini juga Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan tentang penabur, ya. Lalu kemudian menyembuhkan orang yang kerasukan setan di Gadara atau di Gerasa, ya. Nah, pada tahun ketiga di situ mulailah Tuhan Yesus sesudah mempersiapkan para murid selama kurang lebih setahun, ya, secara intensif, ya, 12 khususnya pada 12 rasul, ya, yang menjadi tim inti pelayanan di kemudian hari, ya. Kemudian barulah Tuhan Yesus kemudian mengutus ke-12 rasul itu untuk pergi, ya, pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan Injil, ya. Nah, kemudian setelah itu mereka pulang memberikan laporan kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, lalu ada juga satu peristiwa yang dicatat di dalam kitab Injil di mana Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang, lalu ada mujizat di mana Tuhan Yesus berjalan di atas air, ya, lalu transfigurasi, ya, transfigurasi di mana Tuhan Yesus, ya, menampakkan kemuliaannya di atas bukit kepada 3 orang murid yang dekat dengan dia, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya. Nah, lalu kemudian sesudah itu Tuhan Yesus mengutus 70 orang murid, ya, untuk pergi ke berbagai kota lagi untuk memberitakan Injil di situ. Lalu ada satu peristiwa yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 11, yaitu Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, ya, dari kematian. Nah, kemudian masuk minggu terakhir, Bapak Ibu Saudara, ya, masuk minggu terakhir. Nah, diperkirakan bahwa dalam masa minggu terakhir itu, ya, dalam masa minggu terakhir itu, mulai dari hari Minggu, ya, mulai dari hari Minggu, 1 minggu sebelum penyalipan, 1 minggu sebelum peristiwa kebangkitan, ya, 1 minggu sebelum peristiwa kebangkitan. Jadi hari Minggu sebelumnya, ya, dan hari Senin, disitulah mulai yang namanya pawai kemenangan, di mana Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan menunggangi seekor keledai muda, ya, keledai beban yang masih muda, ya, dan dengan disambut oleh orang-orang di Yerusalem dengan meneriakkan hosana hosana, gitu, ya. Nah, kemudian ini kali kedua Tuhan Yesus masuk ke Bait Allah, dan kemudian dia juga mengusir para pedagang yang berdagang di Bait Allah dan juga para penukar uang, ya, yang ada di Bait Allah pada waktu itu. Nah, kemudian pada hari Selasa dan Rabu itu dicatat bahwa Tuhan Yesus mengajarkan tentang hukum yang pertama dan terutama, ya, hukum yang pertama dan terutama. Nah, yaitu tentang kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua yaitu
kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, ya. Nah, lalu pada hari-hari itu juga ada tanda-tanda dari peristiwa yang akan datang, ya. Ini menunjuk kepada Tuhan Yesus mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman yang dicatat di dalam Injil Matius pasal 24, ya. Pasal 24 dan 25. Nah, kemudian pada hari Selasa atau Rabu itu juga, ya, orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat merancangkan rencana jahat untuk menangkap Tuhan Yesus dan membunuhnya, begitu ya. Nah, pada hari-hari itu juga antara Selasa dengan atau Rabu itu juga Yudas datang kepada imam kepala dan kemudian menjual Tuhan Yesus dengan 40 keping uang perak. Ya, 40 keping uang perak. Nah, kemudian pada hari Kamisnya itu ada makan Paskah, ya, makan Paskah. Kita ingat perjamuan malam terakhir, ya, di mana Tuhan Yesus berkumpul dengan murid-muridnya di di lantai 2, sebuah rumah yang ada di kota Yerusalem, ya, di Yerusalem pada waktu itu. Nah, pada malam itu juga Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ya. Kemudian makan perjamuan malam bersama, ya. Minum anggur perjamuan, lalu sesudah itu, ya, sesudah perjamuan malam terakhir itu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus kemudian bersama dengan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, ya, pergi ke Taman Getsemani, dan kemudian mengajak 3 orang, yaitu Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk kemudian pergi ke bagian dalam dari taman itu dan berdoa di situ. Ya, berdoa di sana. Nah, pada malam itu juga ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani itu, ya, Tuhan Yesus mengucapkan doa syafaat untuk murid-muridnya, ya, untuk gereja yang dicatat dalam Injil Yohanes pasal 17, ya. Kalau Bapak Ibu buka Injil Yohanes 17 itu ada doa Yesus, ya, untuk gereja, untuk murid-muridnya. Nah, pada kemudian sesudah selesai berdoa, datanglah Yudas bersama dengan para pasukan bait Allah untuk kemudian menangkapi Tuhan Yesus, ya. Di situ pada malam itu juga Yudas datang mencium Tuhan Yesus, ya. Karena Yudas memberikan tanda kepada para prajurit itu, orang yang aku cium, dia orangnya, gitu ya. Nah, lalu pada hari Jumatnya mulailah Tuhan Yesus itu diadili, ya, Jumat subuh itu. Jadi malam itu ditangkap, ya, lalu kemudian subuhnya langsung diadili oleh para imam kepala, ya, para imam kepala yang ada imam besar, ya, imam besar yang ada di bait suci. Nah, mulai diadili, mulai dari imam besar, kemudian dibawa ke sidang mahkamah agama, ya, lalu kemudian dibawa ke Pilatus, ya, dari Pilatus kemudian dioper ke Herodes, ya. Karena pada waktu itu Herodes ada di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Nah, kemudian dari Herodes dibalikkan lagi ke Pilatus, gitu ya. Dan baru kemudian oleh Pilatus dijatuhi hukuman mati sesuai dengan permintaan orang-orang Farisi, imam besar dan para mahkamah agama pada waktu itu, ya. Nah, kemudian pada hari Jumat itu, Jumat siang, diperkirakan sekitar jam 10, ya, Tuhan Yesus kemudian disalibkan dan kemudian jam 12 tepat, ya, dengan berbagai tanda yang muncul, ya, yang muncul berkaitan sebelum kematian Tuhan Yesus itu adalah ada gempa bumi, ya, gempa bumi, kemudian kubur-kubur orang-orang kudus yang ada di Yerusalem itu terbongkar, ya. Nah, kemudian tabir bait Allah itu terbelah menjadi 2, ya. Nah, kemudian sesudah itu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, ya, dia mati di kayu salib jam 12 siang, ya. Nah, kemudian pada hari Minggu pagi, ya, pagi-pagi, disitulah kemudian Tuhan Yesus bangkit, ya, bangkit dari antara orang mati dan kemudian menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Lalu dan seterusnya sampai kepada peristiwa kenaikan yang disaksikan oleh kurang lebih sekitar 500 orang
ya 500 orang pengikut Yesus yang mengiringi Tuhan Yesus ke atas bukit dan menyaksikan dia naik ke surga. Nah, ini saya dapatkan, ya data-data ini saya dapatkan dari buku yang namanya Pola Pemuritan yang pertama, ya jilid yang pertama, terbitan dari Yayasan Kalam Hidup. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, itu adalah kita melihat selayang pandang mengenai kehidupan dari Tuhan Yesus, gitu ya. Selayang pandang mengenai kehidupan dari Tuhan Yesus. Nah, tapi dari apa yang kita lihat tadi, sayangnya walaupun ada banyak orang yang sudah mendengar tentang peristiwa-peristiwa itu, ya, tetapi sangat tidak banyak orang yang memahami makna dari peristiwa-peristiwa yang terjadi berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus, ya, kematian dan kebangkitannya. Karena inti dari Injil itu mencakup 3 sisi dari kehidupan Tuhan Yesus, kelahirannya, kematian dan kebangkitannya. Nah, karena itu dalam PA kita, ya, kita akan coba belajar ya sama-sama 3 topik ini. Ya, kita akan coba lihat sampai sejauh mana bisa kita selesaikan ya. Kalau misalnya minggu ini belum selesai, kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang lagi ya. Oke, Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita akan lihat tentang kelahirannya ya. Karya Kristus bagi kita yang pertama yaitu tentang kelahirannya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, keempat Injil itu mencatat tentang kelahiran dari Tuhan Yesus, ya, kelahiran dari Tuhan Yesus dengan versinya masing-masing, ya, dengan versinya masing-masing. Kalau kita perhatikan, Matius, ya, itu dimulai dengan silsilah Tuhan Yesus, ya, dimulai dari Adam sampai kepada Daud, ya, kemudian Abraham, Daud, kemudian sampai kepada Yusuf, ya, Yusuf yaitu Bapak, ya, Bapak Yesus secara jasmani di dalam dunia ini. Nah, seperti itu, ya. Dan kemudian baru dicatatlah tentang malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf, ya, yang malaikat yang menampakkan diri kepada Yusuf, yang bermaksud untuk menceraikan Maria yang sedang mengandung dari Roh Kudus pada waktu itu, ya. Nah, kalau kita melihat, ya, peristiwa dari kelahiran Tuhan Yesus berdasarkan catatan dari keempat Injil yang ada, Bapak Ibu Saudara, kita melihat bagaimana malaikat memberitakan kelahiran dari Tuhan Yesus, ya. Nah, pertanyaan bagi kita berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus adalah bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus menurut berita yang disampaikan oleh malaikat. Nah, kita akan bahas pertanyaan ini dalam 2 ayat. Yang pertama yaitu Matius 1 ayat 20, kemudian yang kedua ayat 23. Nah, coba saya minta salah seorang dari antara kita membacakan ayat firman Tuhan ini, ya. Saya sengaja masukkan di dalam supaya tidak usah bolak-balik buka program Alkitab lagi. Jadi langsung di slide semuanya gitu. Oke, silakan Bapak Ibu Saudara, salah seorang boleh bacakan ayat firman Tuhan ini, Matius 1:20. Matius 1 ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Oke, ya baik, terima kasih Bu Herlina. Ya, menurut Bapak Ibu Saudara, bagaimana proses kelahiran Tuhan Yesus yang diberitakan oleh malaikat di dalam ayat firman Tuhan ini? Silakan, ayo siapa yang mau menjawab? Mencoba menjawab. Melalui mimpi, Musa. Malaikat datang kepada Yusuf melalui mimpi. Ya, untuk memberitahukan kepada Yusuf tentang Maria, ya, tentang Maria, ibu Yesus yang sedang mengandung, gitu ya. Nah, tapi dari berita yang disampaikan oleh Yusuf, malaikat kepada Yusuf, ya, tentang
proses kelahiran Tuhan Yesus itu seperti apa menurut Bapak Ibu? Kalau beritanya disampaikan ketika Yesus sedang tidur melalui mimpi, gitu kan? Tapi berita yang disampaikan itu apa? Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf. Ayo, silakan. Siapa? Beritanya yaitu bahwa Maria akan mengandung dan minta Yusuf mengambil Maria sebagai istri. Kemudian Maria akan mengandung dan anak yang dikandungnya itu berasal dari Roh Kudus. Oke, ya. Yang terakhir ya, bahwa proses kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini ya melalui berita yang disampaikan oleh malaikat itu adalah Maria itu mengandung itu bukan dari manusia ya benihnya, tetapi dari Roh Kudus ya. Asalnya bukan dari manusia tetapi dari Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan doktrin kelahiran ya Tuhan Yesus, ini menjadi satu doktrin yang penting di dalam iman Kristen, dalam iman kita sebagai orang percaya, ya, bahwa Yesus itu bukan berasal dari benihnya Yusuf, ya. Artinya bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu bukan berdasarkan proses alami yang terjadi, ya, seperti semua manusia pada umumnya, tetapi Yesus ada di dalam kandungan Maria, itu adalah dari Roh Kudus. Artinya dari Allah yang menaruh rohnya di dalam kandungan Maria, sehingga kemudian Maria akhirnya mengandung. Ya, Maria akhirnya mengandung. Nah, jadi inti yang pertama yang kita temukan tentang proses kelahiran dari Tuhan Yesus dalam kandungan itu adalah dari Roh Kudus, ya. Ini menjadi penekanan penting di dalam iman Kristen, ya, untuk menunjukkan tentang dari mana asalnya Tuhan Yesus itu, ya. Bagaimana Yesus itu bisa hadir ke dalam dunia ini, lahir ke dalam dunia ini, yaitu dari Roh Kudus, ya, yang turun ke atas Maria, kemudian oleh karena itu Maria kemudian mengandung, ya, mengandung bayi Yesus. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ya, coba kita baca di dalam Matius 1 ayat 23. Silakan, salah seorang boleh membacakan untuk kita. Matius 1 ayat 23. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau bacakan untuk kita? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Oke, ya, makasih. Eca tadi ya. Oke, ya, makasih Eca. Ya. Oke, nah dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, apa yang berita apa yang disampaikan oleh malaikat? Ya, berita apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf tentang proses kelahiran dari Tuhan Yesus? Silakan, Bapak Ibu. Apa inti beritanya? Memberi nama ya, Musa. Sebelumnya dari kata itu sesungguhnya anak Mengandung darah, anak laki-laki. ya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus, ya, doktrin kelahiran dari anak darah, lahir dari anak darah, itu menjadi satu doktrin yang penting. Yang kedua, ya, yang pertama tadi adalah dilahirkan dikandung dari Roh Kudus, ya,
Lalu kemudian yang kedua dilahirkan melalui anak darah, ya. Nah, anak darah ini artinya apa? Seorang anak gadis, ya, seorang anak wanita, ya, perawan yang belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki. Artinya bahwa ketika Maria, ibu Yesus mengandung bayi Yesus, ya, itu dia masih perawan, ya, dia masih suci, ya. Nah, sehingga kita melihat di sini dua doktrin ini menjadi inti yang sangat penting, ya. Dua inti ini menjadi doktrin yang sangat penting, ya, di dalam dua doktrin ini menjadi inti yang sangat penting di dalam iman Kristen, ya, iman Kristen berkaitan dengan Kristus, ya, berkaitan dengan Tuhan Yesus. Kenapa, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting sekali? Karena kelahiran anak darah ini, ya, menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu lahir bukan karena kehendak bukan karena kehendak manusia, ya, yang artinya menunjuk kepada keinginan seorang laki-laki, ya, menunjukkan keinginan seorang laki-laki. Tetapi kelahiran Yesus ke dalam dunia itu adalah karena kehendak Allah, ya, karena kehendak Allah yang melahirkan Yesus ke dalam dunia ini, ya, sehingga kemudian Yesus datang dan hadir di dalam dunia ini, ya. Nah, ini kemudian berdampak kepada satu makna yang sangat penting berkaitan dengan tujuan dari kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, ya. Nah, sehingga kenapa dalam iman Kristen dikatakan bahwa hanya melalui Yesus saja manusia yang berdosa itu dapat ditebus dan diselamatkan dari dosa, ya. Manusia yang berdosa dapat ditebus dan diselamatkan dari penghukuman dosa, ya, penghukuman Allah oleh karena dosanya. Kenapa Yesus itulah satu-satunya jalan yang diberikan oleh Allah untuk dapat menyelamatkan manusia yang berdosa. Nah, karena apa? Karena pertama, Yesus itu lahir bukan karena berasal dari benih manusia, ya, tetapi Yesus lahir karena Yesus dikandung oleh Maria dan kemudian lahir itu adalah karena Roh Kudus. Lalu kemudian yang kedua, ya, berkaitan dengan proses kelahiran Yesus dari anak darah, itu menunjukkan bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini adalah karena kehendak Allah semata, bukan karena manusia, ya, bukan karena keinginan dari manusia. Nah, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting, Bapak Ibu Saudara, karena Yesus itu layak dan dapat menjadi pengganti korban untuk menggantikan manusia yang berdosa di hadapan Allah, sehingga melalui kematiannya, ya, itu menjadi kematian yang menyelamatkan dunia. Karena untuk menyelamatkan seorang manusia yang berdosa itu dibutuhkan, ya, dibutuhkan seorang manusia yang suci, manusia yang tanpa dosa, manusia yang tidak berada di bawah kutuk dosa. Dan artinya bahwa kalau itu syaratnya, maka tidak ada satu orang pun manusia di dalam dunia ini yang dapat menjadi kurban untuk menebus dan menggantikan manusia berdosa lainnya, ya, karena semua orang sudah berdosa, ya kan? Kalau Bapak Ibu hafal Roma 3 ayat 23, isinya apa? Roma pasal 3 ayat 23. Ada yang hafal ayat firman Tuhan itu? Nah, ini ayat-ayat penting untuk penginjilan. Kita harus menguasai ayat-ayat penting untuk kita bisa, ketika kita menginjili orang, kita bisa hafal, ya, ayat itu dan kita bisa sampaikan kepada
kepada orang yang belum percaya. Ya, Roma 3:23 bilang apa? Sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kata semua itu menjadi inti, ya, penekanan penting di dalam ayat itu, Bapak Ibu Saudara. Kata semua. Kata semua itu menunjuk kepada apa? Artinya apa? Artinya kata semua itu artinya menunjuk kepada semua orang yang berasal, yang lahir di dalam dunia ini, yang hidup di dalam dunia ini, yang berasal dari garis keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Maka apa? Semua orang itu adalah orang yang berdosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah itu artinya menunjukkan bahwa gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri kita, yang diciptakan oleh Tuhan sejak semulanya, itu sudah menjadi rusak, ya, mengalami kerusakan total, ya, mengalami kerusakan total oleh karena kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nah, maka ayat itu, Roma 3:23 itu menunjukkan bahwa tidak ada satu orang pun yang benar, tidak ada satu orang pun yang kudus, ya, tidak ada seorang pun yang tanpa dosa yang ada di dalam dunia ini. Nah, menjadi pertanyaan adalah bagaimana keadaan yang berdosa itu, ya, akhirnya dapat memperoleh keselamatan. Nah, artinya bahwa kalau dalam situasi yang seperti itu, semua orang itu lahir dalam dosa dan akan mati karena dosa, ya kan? Karena semua orang itu dilahirkan di dalam dosa dengan mewarisi dosa keturunan yang berasal dari Adam dan Hawa, ya, dan akan mati disebabkan oleh karena dosa itu. Nah, ini bukan kehendak Allah, Bapak Ibu Saudara, karena kehendak Allah adalah supaya semua manusia dapat diselamatkan. Ya, semua manusia diselamatkan. Nah, maka karena tidak ada satu orang pun manusia di dalam dunia ini yang dapat menjadi kurban untuk menebus, ya, menggantikan orang yang manusia yang berdosa dan menebus manusia yang berdosa itu melalui kematiannya, maka inilah, ya, inilah jalan satu-satunya, yaitu apa? Allah sendiri harus datang dalam dunia ini menjadi manusia, ya, menjadi manusia dan kemudian mati untuk manusia, ya, karena untuk menebus manusia yang berdosa hanya manusia, hanya kurban manusia saja yang layak untuk menggantikan, membayar harga, ya, harga kematian karena dosa itu. Nah, maka Anak Allah datang ke dalam dunia ini, ya, menjadi manusia dan kemudian menebus manusia yang berdosa supaya manusia yang berdosa itu dapat diselamatkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Anak Allah tidak dapat lahir dari benih manusia yang sudah berdosa, ya. Maka itu harus datang langsung dari Allah sendiri. Maka disitulah kemudian kita mengenal yang namanya apa? Doktrin doktrin kelahiran dari Roh Kudus, ya, bahwa Anak Allah Tuhan Yesus lahir dari Roh Kudus, ya, lahir dari Roh Kudus. Nah, maka itu menjawab menjawab syarat yang pertama, yaitu tidak boleh berasal dari benih manusia yang berdosa, harus dari benih yang lain. Dan itu hanya ada satu benih yang lain yang tidak berdosa, yang tidak tercampur dengan dosa, yaitu dari Allah sendiri. Maka oleh Roh Kudus kemudian turun ke atas Maria, lalu kemudian disitulah kemudian Maria mengandung dari Roh Kudus, gitu ya. Nah, itu menjawab pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, syarat untuk dapat menebus manusia yang berdosa itu adalah harus lahir dari seorang wanita, seorang perempuan yang masih suci. Kenapa harus masih suci, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan? Karena kalau lahir dari seorang wanita yang sudah menikah, atau taruhlah yang belum menikah tapi sudah pernah melakukan
hubungan dengan laki-laki lain, ya, artinya apa? Dia sudah tercemar. Nah, bisa saja kemudian orang akan mengatakan bahwa, oh, Yesus itu lahir dari seorang perempuan yang sudah pernah melakukan hubungan suami istri dengan seorang laki-laki. Maka ada kemungkinan bahwa Yesus itu, Maria itu hamil dari laki-laki yang tidur dengan dia. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, maka bayi yang atau anak yang lahir itu adalah harus dari seorang wanita yang masih suci, yang masih perawan, yang belum pernah melakukan hubungan dengan laki-laki lain, ya. Nah, maka itulah pentingnya kelahiran dari anak darah, yaitu untuk menekankan kekudusan dari bayi yang lahir itu, ya, bayi kudus yang lahir, yang akan menjadi, ya, yang akan menjadi juru selamat bagi dunia, bagi manusia, ya. Maka kemudian, ya, ini menjadi penekanan yang kedua yang penting di dalam kelahiran Tuhan Yesus, yaitu kelahiran dari anak darah. Nah, dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, memang dalam konteks kehidupan kita, ya, sebagai orang Kristen di tengah-tengah dunia, ada banyak orang di luar sana yang kemudian menghujat, ya, menghujat dalam tanda kutip, menghujat, ya, mencemooh doktrin ini, ya, mencemooh doktrin ini dengan mempertanyakan bagaimana mungkin ada seorang anak perawan bisa hamil, ya. Nah, biasa yang lazimnya adalah kalau ada seorang anak gadis yang belum menikah hamil, itu biasanya karena MBA, anak kecelakaan, begitu ya. Itu sesuatu yang lazimnya terjadi di dalam dunia. Nah, tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita hal itu mungkin. Kenapa? Karena itu dilakukan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah sendiri. Nah, kalau Allah yang melakukan itu, maka itu pasti bisa, itu pasti mungkin, ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itu kata firman Tuhan, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi untuk datang ke dalam dunia ini, kemudian lahir ke dalam dunia ini, ya, bukan dari benih seorang laki-laki, dan itu lahir dari anak darah, itu adalah sesuatu yang sangat biasa, sangat bisa dilakukan oleh Allah, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini menunjukkan bahwa proses kelahiran Tuhan Yesus itu adalah sesuatu yang unik, yang berbeda dengan kelahiran kita, proses kelahiran kita, ya. Satu kelahiran yang unik, ya, karena memang Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, karena itulah Yesus, ya, yang lahir ke dalam dunia ini menjadi manusia, Dia adalah korban yang sempurna untuk menebus dan menyelamatkan manusia berdosa dari murka dan penghukuman Allah, ya. Karena Dia kudus, Dia tanpa dosa, karena Dia tidak lahir dari seorang manusia, ya, tapi Dia lahir atas kehendak Allah dan dari Allah, maka Dia adalah kudus, Dia sempurna, Dia dapat menjadi korban yang layak untuk menebus manusia dan menyelamatkan manusia dari dosa, ya. Nah, ini makna yang pertama berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus, ya, menjadi sesuatu yang merupakan inti dari pokok iman kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, pertanyaan yang ketiga bagi kita, ya, pertanyaan yang ketiga bagi kita. Apakah maksud kedatangan ke dunia ini menurut pemberitaan yang disampaikan oleh malaikat? Ya, itu dalam Matius 1 ayat 21, ya, Matius pasal 1 ayat 21. Ya. Silakan salah seorang dari antara kita boleh membacakannya. Maksud kedatangan Yesus ke dalam dunia yaitu untuk menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya musuh. Oke, ya, itu dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini, ya, menjadi satu
berita yang disampaikan oleh Tuhan melalui malaikat Gabriel yang diutus kepada Yusuf ya untuk menyampaikan berita ini kepada Yusuf ya. Dari ayat ini menunjukkan bahwa kenapa Yesus itu juru selamat ya. Kenapa kedatangan Yesus itu adalah untuk menyelamatkan manusia atau menjadi juru selamat ya. Kita melihat yang pertama dari arti nama Yesus ya. Ada yang tahu apa arti nama Yesus? Biasa kalau kita mau kasih nama untuk anak-anak kita kan yang Bapak Ibu yang sudah menikah, punya anak, dia dikaruniakan anak oleh Tuhan, lalu kemudian kasih nama untuk anak gitu kan. Nah, biasanya kalau mau kasih nama itu dicari nama yang bagus artinya ya untuk anak-anak yang kita punya gitu ya. Nah, sekarang arti nama Yesus itu apa, Bapak Ibu Saudara? Siapa tahu nanti yang akan punya anak lagi, ya siapa ya nggak tahu ya, siapa yang akan punya anak lagi, gitu ya. Ada yang bilang, oh saya mau kasih nama kalau laki-laki anak saya itu adalah namanya Yesus, boleh enggak? Ya. Nah, sekarang apa arti nama Yesus, Bapak Ibu Saudara? Yahweh yang menyelamatkan musuh. Apa Bu Lilis? Yahweh yang menyelamatkan. Sorry, itu putus belum tidak jelas. Yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan. Yahweh, iya. Yahweh yang menyelamatkan. Ya, oke, ya, betul ya, Bu Lilis ya. Oke, 100 untuk Bu Lilis. Ya, Yesus itu adalah dalam bahasa Yunani-nya, ya, dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibrani itu adalah sama dengan Yosua, ya. Nah, kalau dalam bahasa Aram itu Yesua, ya, Yesua, ya. Nah, artinya apa, Bapak Ibu Saudara? Ya, kata Yosua atau Yesus itu dalam bahasa Ibrani itu berasal dari kata Yehovah Shalom, ya, atau Yehosua, ya, Yehosua, Yehovah Shalom, artinya Allah yang menyelamatkan, Allah yang membawa damai, Tuhan, ya, Tuhan yang membawa damai. Nah, maka arti dari nama Yesus itu kenapa bayi yang lahir itu yang diberitakan oleh malaikat kepada Yusuf itu harus diberi nama Yesus, karena arti dari nama Yesus itu adalah Tuhan, ya, Yahweh yang membawa shalom, ya, Yahweh yang memberikan shalom atau Yahweh yang menyelamatkan, ya. Nah, itu dia arti dari nama Yesus. Nah, maka sesuai dengan namanya, maka maksud kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini apa? Yaitu dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dari bagian ini kita belajar berkaitan dengan kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini, ya, doktrin kelahiran, ya, atau kita sering sebut dengan istilah Natal, gitu ya, Natal, ya, Natal, hari lahir, merayakan kelahiran, gitu ya. Nah, apa pentingnya doktrin kelahiran, ya, di dalam iman Kristen, ya? Nah, doktrin kelahiran ini merupakan berita yang pertama dalam Injil, ya, berita pertama yang merupakan inti dari Injil yang disampaikan oleh para penulis Injil. Dan ketika kita memberitakan Injil, ini adalah berita yang perlu kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena kelahiran Yesus itu adalah satu realitas sejarah, ya, satu fakta sejarah yang terjadi di dalam sejarah dunia ini, ya, dengan maksud dan tujuan yang datang dari Allah sendiri, yaitu supaya melalui kelahiran putranya atau anak Allah atau pribadi kedua dari Allah Tritunggal, ya, Allah yang menjadi manusia itu, ini menjadi satu inti berita yang penting, ya, bahwa melalui kelahiran itu berita tentang keselamatan itu sudah dinyatakan kepada kita manusia. Nah, maka kenapa kita merayakan Natal? Tidak cuma sekedar pesta, perayaan, tetapi di situ kita sedang merayakan keselamatan, ya,
merayakan kegenapan dari keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang-orang yang berdosa, yang membutuhkan keselamatan yang sejati, yang hanya datang dari bayi Yesus yang lahir ke dalam dunia ini 2000 tahun yang lalu. Ya. Nah, karena itu nama Yesus itu menjadi nama yang penting, menjadi sentral, menjadi pusat dari keselamatan dunia ini, ya. Menjadi pusat, menjadi sentral dari keselamatan manusia di dalam dunia. Maka kelahirannya juga penting, karena kalau Yesus tidak lahir ke dalam dunia ini, ya, menjadi manusia, maka artinya apa? Tidak ada keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada jaminan keselamatan untuk kita. Tapi melalui kelahirannya ke dalam dunia, maka disitulah Allah, ya, sedang memulai penggenapan dari karya keselamatannya bagi manusia berdosa, supaya orang yang berdosa diselamatkan dan diperdamaikan dengan Allah dan menerima hidup yang kekal. Nah, maka kita akan merayakan Natal sebentar lagi, ya, karena sudah lewat HUT gereja, biasa kita akan siap-siap untuk Natal. Nah, maka mari kita mulai memaknai Natal itu dengan makna, ya, makna yang benar, Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita merayakan Natal, kita bukan merayakan bayi yang lahir 2000 tahun yang lalu, tetapi kita sedang merayakan, ya, merayakan makna dari kedatangannya yang membawa keselamatan bagi kita, manusia yang berdosa. Sehingga kita yang dulunya tanpa harapan, oleh karena kelahiran Yesus ke dalam dunia ini, membawa damai sejahtera Allah di tengah-tengah kita. Sehingga kita bisa menikmati keselamatan yang dikerjakan, yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kita ingat berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Ada yang ingat beritanya apa? Berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala. Ayo. Itu biasanya dalam ayat liturgi Natal itu seringkali dibacakan itu, Bapak Ibu Saudara. Ada yang ingat? Ayo. Apa berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala? Jangan takut ya. Jangan takut, apalagi? Itu awalnya. Terus kenapa enggak takut? Kenapa jangan takut? Karena Allah menyertai. Belum sempat. Belum ya, belum. Ya ingat jangan takutnya saja. Jangan takut, ya itu awalnya. Kenapa? Tapi kenapa melalui malaikat Tuhan katakan jangan takut? Ada yang hafal ayat itu? Mungkin Bapak Ibu Saudara yang lain yang tahu. Oke, silakan. Iya. Ya. Malaikat bilang apa? Malaikat katakan, jangan takut. Sebab hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Ya, seorang juru selamat. Itu beritanya kan? Itu berita yang disampaikan oleh malaikat kepada para gembala di padang yang sedang menggembalakan kawanan dombanya. Kenapa malaikat katakan jangan takut? Karena beritanya adalah, inti beritanya adalah karena hari ini telah lahir seorang juru selamat bagi dunia. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, maka kelahiran itu menjadi makna yang penting bagi kita, ya. Itu adalah Injil, bagian dari Injil yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, dengan kita mengerti, memahami doktrin kelahiran Yesus, ya, yang adalah karya Kristus, yang adalah bagian dari karya Kristus bagi kita, ya. Karena dia lahir itu adalah sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyelamatkan kita. Karena kalau tidak memenuhi itu, maka kita tidak akan selamat. Ya. Dan kemudian sesuai dengan maksud dan tujuan kedatangannya. Maka Yesus lahir ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Seperti berita yang disampaikan oleh para malaikat kepada Yusuf,
kepada Maria, ya, kepada para gembala, ya, kepada para gembala, dan juga kepada orang Majus yang datang melihat Yesus ketika Yesus sudah berumur, ya, sekitar diperkirakan pada waktu itu sekitar umur 2 tahun, kurang lebih, ya, 2 tahun. Dan juga berita-berita yang disampaikan kepada para nabi dan orang-orang suci lainnya yang ada di Yerusalem pada waktu itu, termasuk itu Samuel dan satu lagi yang perempuan itu Hana kalau saya nggak salah, ya. Ya, Samuel, bukan Samuel, tapi siapa ya, saya lupa. Ada dua orang, ya, yang mendapat 2 orang nabi, yang satu nabi, satu lagi nabiat, ya, nabi perempuan yang mendapatkan berita itu, ya, mendapatkan berita tentang kelahiran juru selamat, ya, yang diberitakan oleh Allah pada mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi mari kita, ya, dengan kita belajar hal ini, kita semakin dikuatkan, ya, iman percaya kita, karena kelahiran Yesus ke dalam dunia ini memiliki satu makna yang penting bagi keselamatan kita. Lalu kemudian yang kedua, kiranya dengan kita belajar hal ini, ya, belajar topik ini tentang kelahiran Yesus, kita juga dapat semakin memperdalam pemahaman kita, ya, tentang iman kita berkaitan dengan doktrin kelahiran. Nah, dengan itu ketika kita menginjili orang, menyampaikan Injil, kita dapat menyampaikan berita ini dengan baik, ya. Nah, sehingga akhirnya, ya, berita keselamatan itu dapat kita, Injil itu dapat kita beritakan kepada orang-orang yang belum percaya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini yang saya sampaikan bagi kita pada malam hari ini. Sekian pembahasan firman Tuhan. Saya kembalikan kepada Isi. Oke, terima kasih untuk Muse yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam pokok doa. Bersama-sama kita akan berdoa. Yang pertama, kita akan berdoa untuk firman yang sudah disampaikan, biarlah ini boleh bertumbuh di dalam hidup kita, boleh menguatkan kita, dan boleh juga memimpin, ya, firman-Nya tetap hiduplah di dalam hati kita. Ini saya akan pimpin dalam doa. Kemudian untuk pokok-pokok doa berikutnya nanti saya akan sebutkan dan meminta bantuan Bapak Ibu Saudara. Nanti, ya, bergiliran kita akan memimpin dalam doa. Untuk pokok doa yang pertama, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh dibagikan oleh hamba-Mu pada malam hari ini. Kami boleh lagi belajar mengenai kelahiran Tuhan Yesus Kristus, bahkan karya-Mu yang boleh Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semuanya itu. Dan biarlah firman-Mu ini terus menguatkan kami, terus menopang dan menghibur kami ketika kami mengalami hal-hal yang sulit atau mengalami pencobaan di dalam hidup kami. Ajar kami untuk boleh tetap mengingat bahwa karya Tuhan yang sempurna itu telah Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, ya Tuhan. Dan bila firman ini boleh bertumbuh di dalam hati kami, setiap kami yang mendengarkannya boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, untuk pokok doa yang kedua, doakan untuk ibadah di gereja besok, ya, ibadah umum dan juga ibadah di Pos Lampung. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati setiap hamba-hambanya yang bertugas maupun setiap jemaat Tuhan yang akan ikut beribadah. Nah, pokok doa ini akan dipimpin oleh Ce Sucen. Ada Ce Sucen? Ce, boleh pimpin doa ini bagi kita. Doakan untuk ibadah di gereja dan juga Pos Lampung. Kita berdoa, Bapa yang di surga, kami berdoa untuk ibadah besok, ibadah minggu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan yang mempersiapkan pelayanan. Tuhan berkati setiap hati, WL, singer, tim musik, bahkan juga hamba-Mu yang mempersiapkan firman-Mu untuk besok. Berikan kesehatan dan Tuhan juga tolong untuk firman yang boleh ditaburkan, boleh menguatkan, dan boleh menjadi penghiburan, bahkan berkat bagi setiap jemaat Tuhan. Berkati juga pelayanan baptisan besok, kami sungguh serahkan di dalam tangan Tuhan. Anak-anak yang Tuhan sudah pilih dan Tuhan percayakan,
Tuhan berkati, siapkan agar biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Pos Lampung, pelayanan besok juga Tuhan, ibadah minggu, hamba-Mu, Contoh Jontel, Semu Stella, dan hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani. Tuhan tolong biarlah ibadah juga boleh berjalan dengan baik dan firman Tuhan yang ditaburkan boleh menjadi kekuatan bagi setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih C. Kemudian pokok doa yang ketiga saya minta C. Yeniwati ya. Ada C. Yeni? Boleh pimpin kita dalam doa untuk pokok doa ibadah sekolah minggu dan juga komisi pemuda ya. Besok doakan untuk anak-anak sekolah minggu supaya tetap bisa ikut ibadah meskipun online, dan juga untuk anak-anak muda supaya tetap boleh beribadah. Ada C. Yeniwati? Ada Lucy. Oke, boleh ya C, pimpin kita untuk pokok doa ini. Bapa di surga, kembali kami malam hari ini boleh datang kami bersama-sama bersatu hati Tuhan. Kami mau mendoakan untuk ibadah sekolah minggu besok Tuhan. Biarlah Tuhan yang turut campur tangan agar terlaksana dengan baik. Berkati guru-guru sekolah minggu, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh datang melalui ibadah online Zoom mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin, terima kasih ya C. Kemudian pokok doa berikutnya akan dipimpin oleh Contoh Jontel ya. Kita mau berdoa untuk Muse yang berulang tahun kemarin ya. Untuk pokok doanya boleh kita doakan ya sama-sama. Selama ini kan kita yang berulang tahun selalu didoakan oleh hamba Tuhan. Sekarang ya kita mau doakan untuk Muse. Pokok doanya mungkin boleh disampaikan Muse supaya kita boleh berdoa sama-sama. Terima kasih. Ya minta doakan untuk keluarga lah supaya sehat semuanya. Ya khususnya untuk semua ya, untuk Ica, Candice dalam pemulihan lebih lanjut supaya Tuhan tolong ya. Doakan juga untuk pelayanan yang Tuhan percayakan supaya Tuhan terus menambahkan hikmat, kekuatan supaya terus bisa melayani, dan doakan juga untuk orang tua ya, papa saya yang di Padang, juga untuk papanya semua yang di kampung di Seborong-Borong ya, Seborong-Borong. Doakan untuk anak-anak lah dalam tumbuh kembang mereka, dalam studi mereka masa depan. Ya itu aja. Terima kasih. Oke, silakan Contoh John. Mari kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk Muse Ferry. Beberapa hari yang lalu Tuhan sudah menambahkan usia yang baru, menolong, menyertai, memampukan dalam pelayanan di Gereja Anugerah Kristus bersama dengan Semu dan adik-adik kami. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan, keluarga hamba-Mu boleh Engkau pakai mereka melayani sebagai gembala, sebagai bapa rohani dalam segala kegiatan pelayanan, pembinaan-pembinaan, kiranya semuanya Tuhan yang memberkati. Kami berdoa untuk kedua adik kami dalam masa pertumbuhan mereka, kiranya mereka bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan dan mencintai pelayanan yang ada. Kami berdoa masa depan mereka dalam studi dan semua yang mereka butuhkan, Tuhan juga pasti akan mencukupi semuanya. Kami berdoa buat orang tua, baik ada di Padang maupun di Seborong-Borong. Tuhan berkati orang tua yang mereka kasihi, kiranya dalam pertolongan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, mereka boleh menikmati hidup dan kesehatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami untuk keluarga Muse Ferry dan Ibu dan adik-adik. Kami percaya bahwa setiap pergumulan dan semua harapan di dalam keluarga, Tuhan pasti akan buka jalan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Contoh. Kemudian pokok doa selanjutnya untuk jemaat kita yang sakit ya. Ada Ibu Eli, masih standby.
Elis, ya. Atau di antara kita mungkin ada pokok doa untuk jemaat yang sakit, boleh disebutkan namanya mungkin ya, semua jemaat-jemaat kita. Ya, Pak Andreas mungkin ya lebih karena ini nggak Ya. malam ini nggak ikut, biasanya ikut ya. Iya. Ibu Yeme, tolong Ibu Ibu Yeme Yeme. ya. Oke, Ya. ya, Ibu Yetme, ya Pak Tampil, Pak Tampil Ibu Yetme, doakan. Ya. Oke, untuk Pak Andreas, Ibu Yekme, dan mungkin jemaat kita yang lain ya, yang sakit, kita akan doakan supaya Tuhan yang memberikan. Jemaat yang kena sakit dalam pemerintahan. Lucy minta doakan ini ya, doakan perut apa tuh, perut yang suka kembung tuh. Iya. Ma mungkin. Ya. Ma. Ya, ya Ma. Ya Pak Budi juga tolong didoakan nih juga ya Pak. Itu Lucy. Siap, I. Untuk Pak Budi, I Elis, Pak Andreas, dan juga Ibu Yekme ya. Oke. Ini mungkin agak kresek ya. Oke. Ya, untuk pokok doa ini minta dengan kasih contoh Hayami, boleh doakan untuk jemaat kita yang sakit. Iya, Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, sekali lagi kami mau datang di hadapan-Mu pada malam hari ini. Kami mau menyerahkan kembali ke dalam tangan kasih-Mu untuk keluarga kami, orang-orang yang kami kasih yang sedang dalam kelemahan tubuh saat ini, secara khusus untuk Pak Andreas, Ibu Yekme, untuk Ibu Elis, Pak Budi, dan beberapa jemaat kami yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau melihat keadaan mereka saat ini Tuhan, Engkau mengetahui keluhan-keluhan mereka oleh karena sakit fisik yang sedang mereka derita. Kami memohon pertolongan-Mu, tangan-Mu yang penuh kuasa yang boleh menjamah setiap sakit penyakit mereka ya Tuhan, sehingga mereka juga boleh merasakan pemulihan yang daripada Tuhan, kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan itu biarlah menjadi bagian mereka di tengah-tengah keterbatasan fisik saat ini ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk makan, minum, obat-obatan yang boleh masuk dalam tubuh mereka, biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan yang memberkati itu. Untuk setiap keluarga yang boleh mendukung di dalam doa, yang boleh tetap menjaga setia, Tuhan juga memberikan mereka kesehatan dan juga kesabaran dan kekuatan ya Tuhan, sehingga mereka juga tetap ditopang oleh Tuhan. Sekali lagi untuk keluarga kami ini yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Kita sambung dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung malam hari ini. Shalom. Selamat beristirahat. Tuhan berkati. Selamat beristirahat. Shalom. Tuhan berkati semua. Halo. Ya. Selamat malam.